wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladaya Sholana Ima dari Prodi Studi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan Islam di Thailand. Thailand atau biasa disebut juga dengan Muang Thai atau Muang Thai Risabda atau Siam, atau lebih kita kenal dengan sebutan Negeri Gajah Putih. Terletak di sebelah utara Malaysia, Thailand berarti negeri yang merdeka karena mereka merupakan satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuasaan barat atau negara lain. Di Thailand, negeri yang mayoritasnya beragama Buddha, terdapat lebih dari 10% penduduk Muslim dari seluruh populasi penduduk Thailand yang berjumlah lebih dari 67 juta jiwa. Penduduk Muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand seperti Provinsi Phang, Songkhla, Narathiwat, dan sekitarnya. Islam masuk ke negara Thailand diperkirakan pada abad ke-10 atau ke-11, yakni di kawasan Thailand Selatan atau lebih tepatnya di daerah Pattani. Islam pun masuk ke Thailand di daerah kerajaan Pattani melalui pedagang-pedagang Muslim dari Arab dan India. Karena daerah Pattani merupakan daerah yang maju dan strategis untuk disinggahi. Nah, proses masuknya Islam di Thailand ini dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Pattani Raya atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thailand sebagai Pattani Darussalam. Pattani sendiri berasal dari kata Al-Fatani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik. Karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Islam sendiri sudah ada di daerah Thailand sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Hal ini dapat dilihat dari bukti fakta sejarah seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab yang mendirikan Daulah Islamiyah Pattani yang menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thailand. Meski tidak diketahui secara pasti daerah yang mana yang lebih dulu didatangi oleh utusan dakwah dari Arab, akan tetapi secara historis Islam sudah menyebar di beberapa kawasan seperti di daerah Malayan Peninsula, termasuk daerah Melayu yang ada di daerah Siam atau sekarang yang lebih dikenal dengan sebutan Thailand. Secara garis besar, masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi dua. Yang pertama yakni masyarakat Muslim imigran atau biasa disebut pendatang yang berlokasi di kota Bangkok dan Chiang Mai, yaitu Thailand di bagian tengah dan utara. Yang kedua yaitu masyarakat Muslim dari penduduk asli yang berada di Pattani atau Thailand bagian selatan. Perkembangan Islam di Thailand saat ini semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19, yakni saat mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep Maha Nakhon atau sekarang yang lebih dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah, sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Pemerintah Thailand sendiri juga memperbolehkan warga Muslim Thailand menyelenggarakan pendidikan Islam. Kesempatan ini tidak dilewatkan begitu saja oleh umat Islam untuk mengembangkan pendidikan Islam di sana.
Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam seperti pengajian dan kajian mingguan. Masyarakat dan pelajar Muslim Indonesia juga mengadakan silaturahim bulanan dalam forum pengajian ngaji kun yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Thailand. Pemerintah Thailand juga membantu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Thailand, serta memperbolehkan warga Muslim mendirikan masjid dan sekolah. Kurang lebih sampai sekarang sudah tercatat lebih dari 2000 masjid dan 200 sekolah Muslim di Thailand. Umat Islam di Thailand bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan. Tidak hanya itu saja, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand juga sudah mencapai level yang lebih luas, tidak sekedar bersifat nasional dan regional. Nah, selanjutnya kita akan membahas isu-isu agama yang ada di Thailand. Seperti kita lihat, persoalan keagamaan di Asia Tenggara ini memang cukup kompleks, dari permasalahan keagamaan internal negara, misalnya disebabkan oleh pemberontakan lokal sampai kepada keamanan eksternal. Nah, di Thailand ini juga terdapat isu-isu radikalisasi agama. Radikalisasi agama di kawasan ini tidak hanya terjadi di negara Muslim yang penduduknya mayoritas orang-orang Islam seperti yang ada di Malaysia dan Indonesia, tetapi negara seperti Thailand yang penduduknya Muslim minoritas juga terdapat isu-isu radikalisme yang ada di Thailand. Seperti kasus radikalisasi berbasis agama di Thailand yang telah terjadi sejak tahun 1960-an. Kelompok Muslim di bagian selatan Thailand mengangkat senjata menentang pemerintah pusat. Organisasi Pembebasan Patani Bersatu atau PULO melakukan aksi-aksi kekerasan pada tahun 1970 sampai 1980. Nah, pemberontakan ini kemudian reda pada era 1990-an melalui reformasi politik dan ekonomi. Akan tetapi, muncul lagi akibat kebijakan keras Perdana Menteri Thaksin. Kemudian kembali muncul pemberontakan yang berpotensi mengarah pada pemberontakan yang lebih luas. Berbagai bentuk aksi kekerasan dilancarkan oleh kelompok Muslim ini, misalnya menyerang pos polisi, sekolah, pendeta Buddha, dan sebagainya. Pemerintah Thailand sendiri merespon aksi-aksi ini dengan mengarahkan angkatan bersenjata untuk menumpas para pemberontak di kawasan Thailand Selatan. Faktor-faktor penyebab muncul dan berkembangnya radikalisasi dan pemberontakan di wilayah ini disebabkan oleh kesalahan manajemen pemerintahan, antara lain yang pertama, gagal dalam membangun wilayah selatan secara baik. Yang kedua, tidak memiliki mekanisme manajemen krisis yang efektif. Yang ketiga, penggunaan kekuatan bersenjata secara eksesif. Yang keempat, kegagalan untuk menyelidiki dan menertibkan aparat keamanan. Yang kelima, menggunakan petugas yang tidak mengerti bahasa Melayu. Yang keenam, lemahnya intelijen negara. Yang ketujuh, lemahnya koordinasi antara badan pemerintah. Yang kedelapan, terlalu seringnya merotasi aparat bersenjata dan intelijen. Dan yang terakhir, kurangnya mengawasi sekolah-sekolah agama di wilayah selatan Thailand. Adapun beberapa organisasi-organisasi radikal yang ada di Thailand seperti PULO atau Patani United Liberation Organization atau BRNC atau Front National Revolutionnaire, selanjutnya yaitu Permuda atau Islamist Youth Movement, dan yang terakhir yaitu GMIP atau Gerakan Mujahidin Islam Patani.
Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa di like dan komen.